Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang berbahagia dan selalu bersemangat untuk menambah kompetensi. Saya Yanu Feryadi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPTT IKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini sudah bergabung bersama kami Ibu Dr. Anda Titi Suharyati MPD. Beliau adalah pengawas dari Cabang Dinas Kabupaten Nganjuk. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sukses menjadi juara 3 Lomba Inovasi Pengawas Sekolah yang ada pada GCC tahun 2023. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam Bapak. Iya. Waalaikumsalam Bagaimana? Bapak. Baik. Bagaimana kabarnya Ibu Titi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu ya. Baik, mungkin ada dari sebagian insan edukasi yang belum memahami apa itu GCC Ibu. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu untuk GCC itu seperti apa? Itu GCC itu lomba kompetisi ya, lomba inovasi. Itu bisa yang diadakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur ya, yang diadakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur dan pesertanya dari guru, dari kepala sekolah dan juga dari pengawas ya. Itu ada Iya. beberapa poin yang dilombakan untuk guru ya, semua inovasi semuanya tentang inovasi, semua inovasinya guru apa inovasi. Kebetulan pada saat itu saya mengikuti lomba inovasi pengawas sekolah ya. Lomba inovasi Ya, pengawas sekolah baik. pada ya, dalam ya itu untuk tujuannya apa? Untuk kompetensi, untuk mengadu kompetensi para pengawas sekolah dengan tujuan apa? Untuk mendorong apa pengawas sekolah untuk lebih berinovasi, banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam bidang pendidikan. Ya, inovasi yang diharapkan bisa bisa berkaitan dengan strategi pengawasan, tentang manajemen sekolah maksud saya, tentang peningkatan kualitas pembelajaran atau pengembangan lingkungan belajar yang lebih baik ya. Dalam lomba itu Iya. pengawas juga ditugaskan untuk merancang. Jadi di situ pengawas ditugaskan eh, bagaimana merancang, mengimplementasikan, dan melaporkan hasil dari suatu inovasi yang dapat membawa perubahan positif pada sekolah yang dibina. Ya, penilaiannya bisa mencakup aspek kreativitas, efektivitas, implementasi, dampak positif yang dihasilkan, dan Baik. bagaimana inovasi tersebut dapat diterapkan secara lebih luas. Iya. Itu. Baik, Iya. itu berupa karya tulis atau berupa video misalkan video dari kegiatannya atau seperti apa sih, Ibu? Iya, iya, berupa karya tulis ya, berupa laporan, ya, berupa laporan, laporan juga ada yang video. Dan kalau laporan itu dibatasi kira-kira nggak 15 halaman ya. Nah, laporan apa? Jadi dari laporan itu penilainya lebih banyak di laporan itu. Karena di laporan itulah kita menunjukkan bukti-bukti. Ya, kita dari laporan itu kita tulis semua apa yang sudah kita kerjakan di situ. Jadi nilainya yang lebih banyak itu ada di laporannya. Ya, Baik, di baik. laporan, kalau videonya juga ada. Nah, kalau video dibatasi 15 menit kemarin. 15 menit. Karena video kan hanya Hmm, poin-poinnya saja itu. Nah, itu yang baik. bisa kami sampaikan di video itu, karena ya hanya poin-poinnya dan hanya dibatasi 15 menit, jadi banyak penilaiannya ada di laporan itu. Oke, itu. Baik. Baik Ibu, dalam lomba GCC atau GTK Creative Camp 2023 ini, inovasi apa Ibu yang dilakukan Ibu sehingga mendapatkan juara 3 ya Bu ya? Pada saat itu saya membuat inovasi modul ajar Oke. dengan pembuatan modul ajar dengan paduan antara ChatGPT dan Canva Doc. Ya, Canva Doc. Hmm, Tapi ya.
laporan kemarin saya menuliskan judulnya dengan modal cacat di kurikulum maaf, modal cacat di Merdeka Belajar. Modal cacat di Merdeka Belajar itu modal itu singkatan dari pembuatan modul ajar, dan cacat itu uh, paduan antara cacat GPT dan Canvadok. Itu yang saya buat inovasi untuk lomba kemarin. Iya. Itu Bapak. Baik, Ibu Ya. Titi, ketika mengikuti lomba tersebut, itu tahapan-tahapan atau persiapan yang dilakukan, tahapannya apa saja, Ibu? Ya. Itu banyak sekali itu Pak tahapan yang harus saya sampaikan. Itu awalnya kemarin dalam tahap pertama itu kemarin saya mengangan-angan apa yang harus saya buat. Ternyata saya kepengen menggali sekolah saya. Kelemahan di sekolah binaan saya itu ada di mana? Nah, kelemahan itu kan kita ketahui dari rapor pendidikan. Kita bisa mengetahui Mhm. sekolah kita kelemahannya ada di mana kan ada rapor pendidikan. Itu kita analisis, ternyata mayoritas sekolah binaan saya banyak yang eh, rapor pendidikannya yang merah, yaitu di kualitas pembelajaran. Dari kualitas Oh, pembelajaran. Yeah. Dari kualitas pembelajaran ini saya dari kenapa sampai merah tersebut. Saya observasi ke sekolah-sekolah iya. binaan. Nah, ternyata banyak guru yang tidak membuat RPP. Ya, padahal RPP itu Mhm. atau modul ajar ya, kalau RPP kan singkat, kalau modul ajar lebih lengkap gitu ya. Oh, Itu banyak yang tidak membuat ya, alasannya berbagai macam, nggak ada sempat karena modul ajar terlalu panjang, waktunya habis untuk dipakai dan sebagainya. Nah, itu lah pikiran saya, kalau memang guru tidak punya modul ajar, bagaimana guru bisa menyampaikan sesuatu? Saya yakin pada saat mengajar guru tidak akan maksimal dengan tidak adanya skenario pembelajaran atau modul ajar. Ya, itu saya yakin guru tidak akan maksimal dalam pembelajaran, dan iya. guru siswa pun saya kira tidak akan merasa jenuh. Siswa tidak merasa jenuh, dan saya yakin itu hanya sepihak saja. Maksud saya siswa tidak bisa aktif, tidak bisa interaktif. Nah, itu memang Oke. saya pernah terjun ke sekolahan, ternyata memang benar setelah saya lihat guru pembelajarannya seperti itu, saya tanyakan RPP tidak membuat. Nah, mayoritas seperti itu. Nah, dari pikiran seperti itu saya kepikiran gimana supaya guru lebih banyak action di siswa. Nah, supaya guru lebih supaya pada pembelajaran itu siswa lebih aktif, sekolah lebih hidup, supaya gimana? Alasannya kan Hmm. tadi guru tidak membuat RPP. Nah, saya membantu guru bagaimana membuat modul ajar atau RPP supaya lebih mudah, lebih kreatif, ya, lebih Ya. mudah, lebih apa itu memfasilitasi anak-anak didik kita. Jadi supaya bisa lebih memfasilitasi anak didik kita lebih mudah, lebih kreatif, lebih singkat. Jadi guru lebih banyak action di kelas. Jadi guru hanya menerapkan RPP itu lebih banyak action di kelas. Itu yang dari angan-angan saya ya. Untuk Iya. persiapan itu sudah saya analisis dari raport, ternyata setelah saya analisis banyak mayoritas yang guru yang tidak membuat RPP, saya observasi ternyata banyak yang gurunya tidak membuat RPP. Nah, dari itu, Mhm. dari saya pikiran untuk membuat modul ajar. Dari kepikiran itu gimana cara membuat ajar. Kebetulan saya kan punya uh, aplikasi uh, apa GPT, Kavadok, atau apa itu loh, Oh, AI ya, baik. ya Dari istilah sekarang tahapan-tahapan AI. itu ada tahap uji coba, kemudian juga ada tahap Iya, evaluasi juga ya, Bu ya? iya, iya tentunya, tentunya gitu ya, tentunya harus benar-benar fit. Saya makanya saya setelah saya persiapan, saya analisis, saya uji coba. Nah, dari Hmm. coba tahap pengembangan saya Iya. adukan, saya coba gimana supaya kok
Dan itu pun membutuhkan waktu juga, gitu. Tidak sesingkat itu. Saya kok kurang gimana supaya lebih mudah, supaya apa guru itu mudah apa itu mempraktikkan ya, supaya guru bisa Oh, mempraktikkan gimana kok gini gini. Makanya saya mengembangkan ya, dengan bantuan ChatGPT, dan untuk medianya dengan Canva itu sudah baik. lengkap di situ ya. Ya itu kan dari facial intelligence memang dari situ kan, kalau kita memerintahkan di situ, kalau kita nggak punya punya kespesifikan, mungkin akan mengembang jawabannya di uh, AI itu ya. Kalau kita Baik, di ChatGPT itu, kalau kita merintahkan secara umum ya jawabannya akan umum. Tapi kalau kita memerintahkan dengan spesifik, dengan ya dengan spesifik lebih khusus lagi lah, itu saya berikan teman-teman guru komponen-komponen yang ada di RPP ya. Komponen kita baik, tulis baik. dulu aja, komponen yang ada di RPP itu apa saja. Nah, itu kita buatkan RPP diferensiasi dengan komponen yang ada di bawah ini. Itu sudah judul Baik, semua. Ya, dari baik, tujuan pembelajarannya, dari asesmennya, dari refleksi guru dan pesertanya, dari lembar kerja ya. Itu kalau mungkin kurang jelas bisa diminta lagi buatkan contoh lembar kerja, kan baik. lebih rasanya lebih enak gitu, lebih mudah. Ya. Berapa minggu, Mudah Bu, waktu yang dipakai itu dari persiapan sampai mengikuti lomba itu, Ibu? persiapan ya, karena untuk persiapan 2 bulanan kemarin saya kurang lebih persiapan 2 bulan, Dua terus bulan. untuk sosial persiapan 2 bulan sosialisasi itu alhamdulillah kemarin dapat waktu agak panjang, jadi kita bisa bisa lebih maksimal lagi bekerjanya. Memang waktu itu Baik, ya ada batasan karena mungkin ada penundaan waktu. Nah itu ada manfaat untuk saya lebih lebih maksimalkan lagi supaya lebih mudah lagi bagaimana caranya itu. Kemarin memang baik, ada Ibu. batasan karena apa? Mungkin peserta masih belum Baik, Ibu. memenuhi, belum banyak yang ikut, Selama akhirnya ditunda kemarin. Ibu, Nah, itu saya selama menyampaikan. Ya, ya, selama ya, 2 bulan itu, Ibu, apakah kendala hmm, yang dihadapi itu mungkin bisa disampaikan atau diceritakan, Ibu? ya, ya. Itu ya kendalanya ya, ya itu mungkin waktu yang ya mungkin memang waktunya memang banyak memang, tapi karena kita kan juga harus ada tugas-tugas harian yang harus kita selesaikan juga. itu Oh, oke. itu Jadi masuk memang harus kendala juga pandai ini, mengatur waktunya ya, Bu Titi persiapan ya? lomba dalam Berarti harus ya. memang pandai mengatur waktunya ya? Iya, betul, betul. Ya. Hmm, Kita kan juga harus harus banyak, apalagi binaan saya kan ada 20 sekolah binaan. Nah, itu saya juga harus bagi-bagi bagaimana dengan baik, di lapangan, bagaimana saat menyelesaikan itu, karena manajemen waktu harus benar-benar saya manfaatkan. Itu yang menjadi baik. kendalanya. Jadi juga kadang Nah, internet, kadang kan Ibu Titi, untuk inovasi Ibu ganggu, Titi kadang kan sendiri, kalau kita ya, untuk ya inovasi Ibu Titi sendiri ini apakah ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan atau iptek begitu? ya ya, makanya ada hubungannya dengan intek ya. Mm-mm. Ya, ya masuk, bisa itu dimasukkan di segala ilmu pengetahuan, bisa ditampung di dalam laporan saya di dalam AI itu. Eh, itu Oh, baik. bisa dalam Baik, iptek, boleh masuk semuanya, semua kemarin dari mata pelajaran apapun bisa kita praktekkan kemarin, dan hasilnya teman-teman sangat luar biasa kemarin, hasilnya sangat memuaskan semua. Nah, jadi tidak khusus itu apa mungkin apa saja guru-guru khusus, nah, semua guru mata pelajaran bisa memakai itu, tapi kita juga baik, Ibu. harus harus semua itu Mas, harus ini harus, tapi luas. Jadi kalau memang itu nggak sesuai, harus kita ganti dengan yang
kita angan-angankan seperti apa sih yang kita angankan. Jadi Ya, kita tidak harus baik. mengikuti apa yang ada di itu, nggih. Baik Ibu Titi, Gitu. Nggih. ketika mengikuti Iya. lomba itu apakah mendapatkan dukungan dari cabang dinas pendidikan Ibu? Iya, iya. Untuk dukungan loh, cabang dinas dan sekolah itu sangat mendukung sekali ya dengan memberikan fasilitas yang diperlukan, mungkin menyediakan waktu yang fleksibel serta mendorong kolaborasi dari seluruh tim sekolah. Baik, berarti dari cabang dinas Tuh. memang Dan sangat dukungan, memberikan dukungan ya Bu ya? iya, baik di cabang dinas maupun di Mm-mm. sekolah itu sangat Oke, mendukung sekali itu baik. tadi. Pertanyaan terakhir Ibu, mungkin ada pesan atau mungkin saran-saran bagi pengawas yang akan mengikuti lomba inovasi pengawas ini di tahun berikutnya Ibu. Untuk saran saya ya ini untuk teman-teman pengawas ya, eh, prestasi itu yang apa ya, untuk teman-teman pengawas yang ingin saya sampaikan, prestasi dalam lomba inovasi pengawas sekolah, tetaplah bersemangat dan terus terus ber- berinovasi, Berinovasi. teruslah berinovasi ya. Manfaatkan Jangan puas dengan pengalaman, keadaan yang sekarang begitu ya Bu kreativitas, ya. ya, dan semangat untuk menciptakan perubahan nyata di dunia pendidikan. Ya. Jadi Baik, jangan terima takut kasih untuk mencoba hal-hal yang baru dan terus yang baru. belajar dari setiap tantangan. Baik. Ingat, Iya. prestasi Terima kasih. bukan hanya soal Ya, kemenangan, tetapi ya. ya. Jadi prestasi bukan hanya kemenangan, tapi eh, ya itu tadi. Tetapi Ya, juga baik. berkontribusi positif itu. Ya. Yang penting kita harus terus berinovasi ya Ibu Titi ya. Baik, Ibu Titi terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu ya Ibu Titi ya. Amin. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih juga. Sama-sama. Baik, Ya. terima kasih juga untuk Anda insan edukasi yang sudah setia bersama kami dalam podcast Kabar Pendidikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di channel YouTube kami di UPT TIKP Didik Jatim. Dan saya Yon Feryadi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPT TIKP terus maju dan inovatif.